Halo teman, kembali lagi di YouTube Otomotif Indonesia. Kali ini Miss Oto mau bahas soal ban mobil listrik. Nah, buat kalian yang punya mobil listrik, pasti kalian bertanya kan, sebenarnya bisa nggak sih mobil listrik pakai ban konvensional atau harus khusus listrik? Kali ini Miss Oto kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan tamu dari Hankook yang akan ngebahas ban mobil khusus listrik, yaitu ada Hankook Ion. Jadi ikutin terus, Miss Oto bakal bahas tentang Hankook Ion. Nah, tamu spesial yaitu ada dari Pak Palas. Pak Palas Halo. ini sebagai apa Pak di Hankook, Pak? Saya Retail Sales Manager di Hankook Tire Sales Indonesia. Oke, namanya Pak Palas. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Nih bannya udah di depan kita nih ya, Pak. Semuanya Hankook Ion apa Ion? Ion pronunciation-nya. Oke, Hankook Ion. Ion. Hankook Ion. Pak, aku mau nanya-nanya banyak soal Hankook Ion. Ya. Kan sekarang emang udah banyak beredar mobil listrik di mana-mana, Ya, betul. ya kan? Nah, ini kan aku dengar Hankook Ion itu memang dikhususkan untuk mobil listrik. Betul. Sebenarnya ada tipe-tipe beda-bedanya nggak Pak Hankook Ion ini? Atau hanya Hankook Ion aja tapi tanpa ada kembangan lain? Kembangan lain. Jadi gini, ya sekali lagi terima kasih nih atas undangannya dari Otoban buat Otomen semuanya. Jadi sedikit bercerita tentang hadirnya Ion di perbanan dunia ini. Jadi ceritanya itu adalah kita ngelihat bahwa penjualan mobil EV itu akan berkembang di masa depan. Betul. Gitu. Dan oleh karena itu juga kita mendevelop khusus ban untuk ban EV itu dari nol. Gitu. Dan kita risetnya langsung di Formula E. Oke, Formula Formula E elektrik. yang kemarin di Ancol, bukan? Betul, salah satunya itu di Aku Ancol. datang tuh, Pak. Udah tanya. Iya. Nah, dari situlah sebenarnya kita mendevelop ban khusus untuk EV karena kita tahu bahwa ada perbedaan karakteristik antara mobil biasa atau ICE atau internal combustion engine dengan mobil EV. Jadi untuk mendapatkan experience otoman untuk supaya mendapatkan experience yang optimal dari mobil EV-nya, maka dibutuhkanlah ban yang khusus. Oke. Gitu. Analoginya seperti inilah. Kalau kita main sepak bola, Yes. terus kita sebenarnya bisa pakai pakai sepatu khusus bola Oke. atau sepatu skate biasa atau running shoes. Bisa sebenarnya. Cuman ketika di lapangan, kalau kita adu sprint nih misalnya, pasti lebih cepat yang pakai sepatu bola. Of course, karena memang buat main bola. Betul. Bisa, cuman tidak optimal pakai sepatu biasa. Seperti itu analoginya kalau untuk mobil EV. Yes. Jadi untuk mendapatkan pengemudian atau experience optimal dari mobil EV, makanya kita sarankan Otomen harus pakai ban khusus EV. Oke. Seperti itu konsep Jadi awalnya. kalau misalnya mobil kalian listrik, lebih baik pakai bannya khusus buat listrik. Betul. Bisa sih pakai ban konvensional, Betul. cuma mungkin tidak maksimal ya Pak? Tidak maksimal. Cara Pasti ada fitur-fitur yang, contoh nih ya, kita ngomongin soal suara. Mobil listrik kan nggak ada suaranya. Betul. Jadi jangan sampai suaranya malah muncul dari ban. Kayak gitu. Itu salah satunya. Oke. Gitu. Jadi memang berarti kalau kayak gitu di mobil listrik ini ada kompon atau fitur yang memang dibuat sengaja untuk listrik, kayak misalnya ada foam, karena aku lihat yang di sini ada foam. Ada foamnya, betul. Jadi di mobil listrik itu setelah kita teliti itu ada 4 faktor utama yang membedakan mobil listrik dengan mobil konvensional. Yang pertama itu mobil listrik itu bobotnya lebih berat. Karena ada baterainya. Iya, betul. Terus kedua itu dia torsinya instan. Torsinya instan, makanya kita butuh grip yang mumpuni untuk supaya mobil atau bannya tidak spin, tidak mudah spin. Terus ketiga, karena dia dicas dan punya range, jadi dia harus punya rolling resistance yang bagus. Yes. Gitu. Yang terakhir, karena dia mobil sih nggak ada suara, maka jangan sampai tadi bannya itu muncul suara dari situ. Jadi dari 4 faktor itu kita buatlah secara detail. Itu ada 4 teknologi lah istilahnya. Pertama itu ada sound absorber, eye sound absorber, itu untuk mengurangi suara yang muncul di ban. Dan bahkan kita punya 9 paten untuk memenuhi eye sound absorber itu. Salah satunya adalah ada di pattern sini. Ada di pattern ini.
itu ada corak yang mengurangi suara di pattern ban supaya dia suaranya lebih silent. Lalu ada foam tadi, ada foam itu mengurangi suara juga. Itu salah satunya. Ya. Berikutnya adalah ada untuk super mileage. High super mileage itu supaya jarak tempuhnya lebih jauh. Ya. Jadi biasanya kalau sekali cas range-nya misalnya 500 kilo, ketika pakai ban non EV biasanya itu range-nya akan turun. Bahkan kalau misalnya pakai Hankook yang khusus itu bahkan bisa lebih jauh dibanding aslinya. Oke. Seperti range-nya. Oke. Bahkan kita untuk i super mileage itu kita punya 11 paten. Lalu berikutnya i extreme lightness. Lightness itu membantu rolling resistance tadi supaya dia lebih jauh menempuh jarak. Betul. Terakhir itu ada i perfect grip. Jadi ada 15 paten yang kita develop khusus dari komponnya, dari struktur bannya, supaya dia lebih menempel lebih bagus di aspal, supaya gripnya dia lebih bagus. Oke. Seperti itu. Semua yang tadi Bapak jelasin itu ada di semua Ion Evo AS, Ion GT SUV ya? Ya, betul. Itu semuanya ada. Betul. Ionnya itu ada apa aja sih Pak? Jadi kita ada beberapa pattern di sini, ada 4 keluarga utama. Oke. Itu ada Ion Evo, Ya. lalu ada Ion Evo AS All Season, lalu ada Ion ST All Season, lalu ada Ion GT. Oke. Yang membedakan itu apa Pak? Dari yang membedakan. Oke, untuk Ion Evo dan Evo SUV itu untuk sport EV. Jadi untuk mobil-mobil sport EV, model seperti Ioniq 5 dan lain sebagainya seperti itu. Performance EV itu kita bisa pakai yang all season. Oke, high performance pakainya all season. Betul. Ion Evo AS. Lalu yang ketiga itu ada Grand Touring, yaitu Ion GT. Dan Ion GT SUV itu untuk Grand Touring, untuk mileage yang lebih jauh. Oke. Ion ST. Ion ST. Jadi dia untuk touring. Oke. Gitu, berarti masing-masing ini mereka punya karakter masing-masing. Betul. Yang masing-masing tergantung mobilnya, tergantung kebutuhannya, dicocokkan dengan ban yang kita punya. Ya. Kan tadi ngomongin Hankook Ion ini memang dikhususkan untuk mobil listrik. Yes. Sebenarnya Hankook Ion ini memang dikhususkan pure buat mobil listrik atau dia EV ready? Karena ada beberapa brand yang mereka itu bannya EV ready. Dalam arti bisa digunakan untuk mobil listrik, walaupun sebenarnya dia bukan khusus buat mobil listrik gitu. Nah, kalau Hankook Ion ini memang pure atau dia EV ready? Ya, khusus untuk Ion ini kita mendevelop khusus untuk mobil EV, dan ini pure untuk mobil EV. Yes. Walaupun di realnya banyak mobil biasa juga menggunakan ban EV. Itu boleh? Boleh, nggak masalah, karena dia pengen fitur-fitur yang tadi saya sebutkan. Sama mungkin mengurangi kebisingan ya? Iya, salah satunya itu. Dia butuh kilometer yang lebih jauh, dia butuh suara yang lebih senyap, dia butuh grip yang lebih bagus. Makanya dia pakai di mobil biasanya. Tapi kalau untuk mobil EV, kita memang mengkhususkan Ion untuk spek EV. Cuman kalau kita lihat historinya dulu, Hankook itu punya Ventus S1 Evo 3 EV. Jadi itu pattern yang sudah ada, tapi kita kasih fitur-fitur EV. Mungkin sebelumnya itu sebelumnya, betul, sebelum ada Ion. Jadi mungkin itu yang ada di sekarang. Istilah EV ready itu adalah dari pattern yang existing, cuma ditambahkan fitur-fitur untuk mendukung spek mobil EV. Gitu. Ya itu tidak bukan suatu hal yang salah ya. Cuman kalau kita mau dapat experience yang full dari mobil EV, ya sangat kita sarankan untuk memakai yang khusus atau spesifik kita develop untuk mobil EV. Oke, Pak, pertanyaanku tadi kan aku bilang ada beberapa brand yang memang EV ready sama memang khusus listrik. Ya. Yang membedakan antara EV ready sama memang pure buat listrik apa Pak? Itu tadi. Yang jadi, ada foam itu ya? Salah satunya ya. Salah satunya itu dari yang pattern konvensional, terus ditambah foam, ditambah busa. Lalu ditambahkan extra load biasanya, jadi dia EV ready, gitu. Ya hanya sebatas itu. Kalau misalnya mau kita kasih level nih misalnya, ini yang untuk mobil standar,
Mungkin ini yang EV ready, Ion itu di atasnya. Dia bisa mencakup semuanya Bisa mencakup semuanya. Kebutuhan mobil EV. Nah, kalau ngomongin foam, kenapa yang Evo AS itu Iya. ada foam, tapi yang ini apa nih? Ini Yang GT GT SUV itu tidak tidak ada foamnya. Bahkan yang STAS ini juga nggak ada Juga tidak foam ada. ya, Pak? Betul. Jadi teknologi Aisun Observer itu ada 3 sebenarnya. Yang satu itu dari teknologi konvensional itu foamnya. Teknologi konvensional itu dari bentuk foam. Lalu teknologi berikutnya adalah dalam bentuk Aisun Observer. Jadi kita simulasikan pattern di di kembangan bannya itu untuk mengurangi suara. Kalau kita lihat di pattern ini Ion GT itu ada garis-garis di alurnya itu untuk mengurangi suara. Bahkan di Ion Evo, iya ini nih ya. betul, garis-garis lurus. Ya, kalau di Ion Evo itu ada garis-garis zigzag di patternnya. Oh iya. Itu untuk mengurangi suara atau mengurangi pantulan suara yang terjadi ketika dia berjalan. Oh iya ya, ini kecil banget sih emang. Betul gitu. Jadi Aisun Observer itu tidak selalu dalam fisik foam, cuman itu akan sangat membantu kalau misalnya ada. Oke, Gitu. paham. Oke. Dan satu lagi, foam dan extra load itu juga bukan satu-satunya faktor ya yang membuat mobil itu jadi atau ban itu layak untuk dipakai di mobil listrik. Karena banyak faktor, termasuk struktur ban, termasuk campuran karetnya, yang membuat dia tetap firm ketika berjalan di jalan raya gitu menggunakan mobil ini. Oke Pak, kan tadi aku juga udah cukup paham nih soal Hankook Ion ini. Nah, kalau ngomongin soal mobilnya sendiri, di Indonesia udah banyak mobil listrik. Hankook Ion ini bisa digunakan, maksudnya bisa dipakai mobil apa aja yang ada di Indonesia? Jadi di Indonesia ini udah mulai banyak ya bermunculan mobil-mobil EV. Dari pertama kali ada Wuling, ada macam-macam lah istilahnya, banyak. Ada BYD. Lalu ke sini kan banyak juga mobil hybrid. Betul. Nah, mobil hybrid itu juga bisa salah satunya menggunakan ban spek EV ini karena itu akan sangat membantu ketika di perjalanan. Stok yang ready di Indonesia kita mulai dari ring 16. Ring 16 itu ada di 185, 55, 16 itu untuk untuk BYD Atto One. Oke, yang udah mulai marak di jalan. Ini di depan kita banyak juga nih bannya nih. Nah, ini ya di depan kita ada. Nah, di Cina sana itu namanya BYD Seagull. Seagull. Dan OE-nya adalah Hankook. Jadi kebetulan kita bawa itu ke Indonesia untuk jadi replacement-nya Atto One. Berikutnya di ring 17 itu ada 215 6017 itu untuk Atto 3 yang standard range. Di ring 18 itu ada 235 6018 itu untuk BYD Denza. Denza D6, Trail 8, Cherry J6, serta BZ4X hybrid. Yang ring 19 ini agak banyak nih kita punya. Ada 235 45 19 itu untuk BYD Seal, 225 55 19, 55 GWM Hafal hybrid, lepas L6 dan Alphard hybrid. 235 55 19 untuk CR-V hybrid, X-Trail e-Power itu juga bisa. Ring 20 itu 255 45 20 itu untuk Ioniq 5. Itu juga kita ada replacement-nya. Ioniq N-Line kita ada di ring 21. Berarti terbesarnya di ring 21, terkecilnya ada di ring 16. Betul, ring 16. Jadi kita range-nya udah cukup luas lah, Pak. banyak. Udah cukup luas. Dan rata-rata mobil yang disebutkan tadi yang memang di jalan tuh udah sering banget kita lihat. Betul. Ya kan, ada Ioniq, ada BYD Seal, BYD Atto One, Atto 3, terus ada mobil-mobil hybrid juga yang memang disarankan kalau mobil hybrid lebih baik pakai mobil yang khusus buat listrik juga. Betul. Ya Pak. Dan juga kita rencana tahun ini akan memasukkan banyak line-up baru, size baru. Contoh untuk BYD M6. M6. Betul. Terus juga untuk misalnya VinFast yang sudah banyak itu kita akan coba masukkan. VinFast yang F3 itu ya?
saya lupa ya. Oh, Yang tapi yang banyak Finfast. taksi-taksi itu. Oh, yang merah taksi, ya, taksi hijau. Taksi hijau, betul. Iya. Ntar kita bakal masukin itu juga. Nyebutin udah ada banyak banget. Bahkan katanya Hankook Ion ini mau nambah line up yang memang udah banyak pasarannya di Indonesia. Ya. Kenapa harus Hankook Ion? Karena kita tahu lah ya, apalagi aku sebagai pedagang, aku menjual banyak merek dengan mereka juga menyiapkan EV ready atau bahkan memang bannya khusus buat mobil listrik. Kenapa customer kita, audiens kita, otomen semua yang ada di rumah harus memilih Hankook Ion? Oke, pertama dari brandnya dulu ya. Yes. Kenapa Hankook bisa jadi pilihan otomen semuanya untuk jadi replacement tire mobil-mobilnya? Pertama, itu Hankook itu sebenarnya di dunia itu sudah cukup dikenal lah istilahnya. Ya. Bahkan di dunia itu kita peringkat ke-7 di dunia. Oke. Gitu. Kedua, kita juga ada di beberapa OEM. Tadi saya pernah sebut, sebelumnya saya sebut kayak di BYD kita punya. Lalu di Eropa, di Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Hyundai, itu kita juga punya OE di sana. Jadi kalau OE di suatu merek tertentu pasti secara kualitas itu sudah diperhitungkan. Seperti itu. Lalu berikutnya line up kita cukup lengkap. Dari yang tadi yang untuk EV kita boleh dibilang paling lengkap lah line up-nya. Lalu kita ada passenger car juga, kita ada SUV juga, high performance, SUV segala macam. Bahkan sampai truck and bus kita juga punya. Seperti itu. Lalu terakhir kita juga fokus atau berkontribusi di apa istilahnya otomotif juga di balapan terutama. Di racing tadi saya sebut Formula E. Lalu di Eropa kita ada touring, ada Le Mans 24 jam kayak gitu. Kita juga ada support di sana. Kemarin juga ini ya endurance yang di Mandalika. Oh iya, di Mandalika juga kita ada tuh. Kita endurance 6 jam di Mandalika. Itu untuk melihat sambil mendevelop ban-ban Hankook itu sebelum dipasarin. Jadi sambil kita riset, sambil kita tahu sebenarnya kebutuhan di market itu seperti apa dan kita aplikasikan di mobil ban kita sehari-hari. Itu kenapa harus Hankooknya. Tapi kenapa spesifik harus Ion tadi? Karena tadi ada 4 alasan tadi. Karena mobil listrik adalah mobil khusus. Kalau teman-teman mau dapat experience yang optimal dari mobil EV-nya, saran saya adalah tetap menggunakan dengan spesifikasi atau yang memenuhi kebutuhan dari mobil EV itu tersebut. Jangan sampai mubazir lah. Ya contoh tadi kalau misalnya kita ngomong suara, mubazir maksudnya kita mobil listrik nggak ada suara, tiba-tiba ada suara dari ban. Kayak gitu, jangan sampai seperti itu. Atau ketika kita punya range misalnya harusnya 500 kilo, ketika pakai mobil konvensional atau ban konvensional, range-nya jadi turun jadi 350 atau 400 misalnya. Kan sayang juga. Betul. Gitu. Itu kenapa saran kami adalah untuk mobil EV itu baiknya harus tetap pakai Ion. Gitu. Pertanyaan terakhir dari aku nih, Pak. Hankook Ion ini cocok buat pengguna mobil EV yang seperti apa sih, Pak? Apakah yang memang daily driver atau dia memang suka yang performance? Ya, balik lagi ke spesifikasi kendaraannya, balik lagi ke keinginan dari pengemudinya, cenderungnya kemana. Cuman kita siapin semuanya ini mulai dari yang sport sampai yang touring. Jadi untuk yang sport, misalnya butuh kecepatan tinggi, kita bisa pakai Ion Evo dan Evo AS untuk high performance. Lalu untuk yang jarak jauh kita pakai Grand Touring atau GT. Atau untuk yang dalam kota saja itu kita pakai bisa ST. AS. Berarti ada Evo AS, Evo ST, GT. Betul. Jadi itu semua tergantung dari otomen itu mau emang gaya performance-nya seperti apa. Kembali lagi keputusannya kepada otomen. Betul, Pak. Pak Palas, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak atas penjelasan tentang Hankook Ion ini. Otomen. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya mobil listrik, kita menyarankan kalian lebih baik kalau misalnya mau ganti ban, pakailah ban khusus mobil listrik supaya kalian bisa lebih ngerasain performance dari mobil listrik kalian. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!